Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pamungkas dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya dan saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kedisiplinan. Beberapa elemen dasar dari proses pendisiplinan. Elemen pertama, proses pendisiplinan haruslah diletakkan berada pada departemen atau jabatan yang berwenang. Pada umumnya adalah pejabat yang mempunyai wewenang garis. Pejabat personalia hanyalah berfungsi sebagai staf, memberikan nasihat dan sarana, serta yang memberikan pendisiplinan adalah pejabat yang mempunyai hak pemerintah. Elemen yang kedua, program pendisiplinan haruslah sesuai dengan keadaan dan bersifat logis. Peraturan-peraturan dilanggar hanya karena peraturan tersebut dirasakan tidak masuk akal. Kemudian elemen yang ketiga, sikap dari pimpinan. Pimpinan haruslah bersikap adil. Menyimpulkan secara tergesa-gesa adalah tidak disarankan. Selanjutnya ada pengertian kedisiplinan kerja. Kedisiplinan diartikan bila mana karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan perusahaan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian ada tujuan kedisiplinan kerja. Tujuan kedisiplinan kerja adalah untuk mencapai suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang perlu seandainya tidak ada perintah dari instruktur atau pimpinan. Kemudian ada usaha-usaha menegakkan kedisiplinan kerja. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menegakkan kedisiplinan menurut Hidrahman dan Swadhusnan antara lain. Yang pertama, menetapkan peraturan kerja yang lebih mengikat. Yang dimaksud di sini adalah bahwa organisasi harus mempunyai peraturan dan tata tertib kerja yang disertai dengan tindakan disipliner bagi mereka yang melanggar. Yang kedua, mengadakan pengawasan yang cukup. Dengan dilaksanakannya pengawasan yang cukup akan menjamin terrealisasinya target produksi sesuai dengan rencana organisasi. Mengingat hal ini, pengawas selalu memantau dan meninjau kembali perkembangan hasil kerja karyawan dari hari ke hari. Yang ketiga ada membentuk hubungan kerja yang harmonis. Keberhasilan seorang pemimpin banyak tergantung pada bagaimana cara membina hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahannya. Hal ini akan memudahkan bagi para pimpinan dalam menggerakkan karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada macam-macam tindakan pendisiplinan. Beberapa tindakan pendisiplinan bisa kita bagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Yang positif adalah dengan memberi nasihat untuk kebaikan di masa yang akan datang. Kemudian yang negatif adalah melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan peringatan lisan, kemudian memberikan peringatan tertulis, kemudian dihilangkan sebagai haknya, kemudian didenda, kemudian dirumahkan sementara, kemudian diturunkan pangkatnya, dan yang terakhir dipecat. Nah, urutan-urutan tindakan pendisiplinan yang negatif ini disusun berdasarkan tingkat kekerasannya, dari yang paling lunak sampai yang berat. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa tindakan dengan pemecatan sering menimbulkan perselisihan yang masuk ke P dan D atau P dan P. Karena itulah pemilihan personalia perlu diperhatikan benar-benar. Perusahaan tidak bisa memecat begitu saja karyawan yang sudah dimiliki. Bahkan meskipun mungkin karyawan dianggap bersalah oleh perusahaan, tetapi tidak bisa dilakukan pemecatan begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.